6 kamera, 21 lensa. Semua tadinya ada di sini nih. Dan sekarang lenyap. Bisa dibilang ini adalah salah satu ujian terberat dalam hidup saya selama bekerja dan berkarya di dunia audiovisual yang saya cintai ini. Hasil perjuangan saya selama bertahun-tahun, selama belasan tahun malah, untuk memiliki peralatan yang mumpuni sebagai modal saya dalam bekerja dan menciptakan karya-karya audiovisual lenyap. Saat itu saya baru bangun tidur, ya layaknya kayak orang-orang yang lain lah ya. Yang saya lakuin adalah ngambil HP, kemudian ngecek notifikasi, dan salah satunya yang masuk adalah notifikasi dari CCTV kantor Yurox Studio. Saya langsung buka dan ternyata sekitar jam 5.30 pagi ada 2 orang maling masuk ngebobol kantor kami ini. 6 kamera serta 21 lensa yang selama ini menjadi senjata utama yang biasa kami pakai untuk produksi video dan konten-konten untuk teman-teman semuanya, raib, nggak bersisa. Kalau kamera yang lagi dipakai buat ngerekord ini pinjem sama anak kantor. Tadinya saya mau pakai handphone saja, cuman storage-nya full terus. Ada juga sih 1 kamera pocket yang tersisa, tapi ternyata baterainya diembat maling juga. Ya, saya sendiri pun bertanya hal yang sama saat kejadian itu. Padahal semua pintu yang ada di kantor Yurox Studio ini dalam keadaan terkunci dan tergembok, mulai dari pintu gerbang, pintu depan utama yang mana memiliki 2 layer pintu, yaitu pintu teralis dan pintu kayu, sampai semua pintu-pintu ruangan ini semuanya dalam keadaan terkunci. Tapi ya namanya maling, tetaplah maling, apalagi sudah bisa dipastikan mereka ini orang-orang yang berpengalaman dalam melakukan aksi kejahatan seperti inilah ya. Nah, kaitan gembok pintu gerbang kantor kami, bayangin ya teman-teman, tebalnya itu kurang lebih ini setebal kelingking jari saya teman-teman. Setebal ini loh, bayangin. Itu bisa dibobok sampai lepas loh. Terus pintu depan utama kantor itu punya 2 layer pintu ya, dijebol juga. Terus pintu-pintu seluruh ruangan ya, termasuk pintu ruangan tempat kami nyimpen alat-alat, kamera-kamera, sama lensa-lensa, semuanya rusak parah pintunya, dijebol secara paksa. Seperti yang teman-teman lihat ini. Jawabannya adalah ada. Ada anak kantor yang memang tinggal di kantor ini tapi tidurnya di lantai atas. Nah, setelah saya melihat notifikasi CCTV kantor pagi itu, saya langsung telepon dia tapi nggak diangkat-angkat. Saya panik banget, takut anak orang kenapa-kenapa. Tanpa kelamaan mikir, saya langsung aja ngebut ke kantor sambil berusaha ngubungin polisi, Pak RT, pemilik bangunan yang saya sewa ini untuk dijadikan kantor. Dan sampai sana, saya ngendap-ngendap, lalu masuk ke halaman kantor yang mana pintu gerbangnya ternyata sudah dibobol. Dan saya nyari-nyari apapun itu benda yang bisa dijadikan sebagai senjata. Saya akhirnya menemukan bekas light stand ini yang ada di halaman. Saya lihat pintu depan kantor udah terbuka dan rusak parah karena dijebol. Dan saat saya masuk ke dalam kantor kondisinya udah berantakan parah. Saya lanjut masuk ke dalam lagi, tetap ngendap-ngendap, takutnya masih ada malingnya. Sampai akhirnya saya sadar kalau malingnya ternyata sudah keburu kabur. Di momen itu darah saya rasanya seperti berhenti mengalir. Dada rasanya sangat sesek. Saya udah bisa ngebayangin apa aja yang udah terjadi. Dan saya langsung teriak-teriak manggil anak kantor yang tidur di lantai atas untuk ngepastikan dia nggak kenapa-kenapa. Waktu dia turun dari tangga, saya sedikit merasa lega lah, jelas merasa lega karena tahu nggak ada hal buruk yang terjadi sama dia. Ternyata saat maling-maling itu beraksi, dia masih tertidur lelap dan sama sekali nggak ngedengar suara apapun. Yang hilang apa aja? Ini adalah listnya. Total ada 6 kamera dan 21 lensa yang tadinya disimpan terkunci di dalam dry cabinet ini.
Silakan teman-teman foto atau screenshot sekiranya suatu saat nanti teman-teman ditawari barang-barang ini atau melihat ada transaksi kamera dan lensa tanpa baterai dan dus, apalagi serial nomornya cocok, boleh banget hubungi saya. Bisa DM lewat IG saya @gunrock, dan mohon bantuannya untuk sebar infonya di forum-forum atau komunitas-komunitas jual beli barang second. Siapa tahu bisa menjadi jalan untuk semua kamera-kamera dan lensa-lensa saya yang dicuri untuk kembali kepada saya. Kayaknya ada andil orang dalam deh. Banyak sekali spekulasi seperti itu di kolom komen dan juga di DM yang saya terima. Tapi saya tidak mau berkomentar apapun perihal tersebut karena menurut saya biarlah itu jadi tugas dari pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Saya juga sudah bikin laporan dan pihak kepolisian juga sudah melakukan penyelidikan di hari kejadian dan sudah mengumpulkan data-data CCTV kantor dan juga CCTV sekitaran lingkungan kantor. Semoga aja kami bisa segera menemukan titik terang atas kejadian ini. Minta doanya ya teman-teman, semoga pelakunya bisa ditangkap dan semua barang-barang yang hilang bisa kembali. Kalau ditanya apa yang dirasain, nggak bisa tidur itu udah pasti. Kalau ditanya saya ikhlas apa enggak, ya teman-teman silakan bayangkan sendirilah. Bayangkan apa rasanya kehilangan semua yang sudah diperjuangkan dari nol sejak belasan tahun yang lalu. Pertama kali saya datang ke Jakarta tahun 2007, saya nggak punya kamera dan lensa sama sekali. Bikin video, konten, sebelum ada Instagram, sebelum ada TikTok, itu saya syuting cuman pakai handphone. Dan pelan-pelan meraih satu persatu dengan perjuangan sekuat tenaga, sekreatif mungkin, sepenuh waktu, dan sekarang tiba-tiba semuanya lenyap. Belum lagi dari 6 kamera yang dicuri, salah satunya adalah kamera milik klien saya, yaitu salah satu brand kamera yang seharusnya saya review. Untungnya barang-barang dari klien yang harus saya review selain kamera dan lensa semuanya alhamdulillah banget aman sentosa, nggak ada yang diembat, dan komputer juga nggak diambil, jadi data-data alhamdulillah sekali lagi aman. Rencana apa saja yang bakal saya lakukan setelah kejadian ini? Yang pasti perihal peningkatan safety kantor, seperti opsi pindah kantor ke lokasi yang lebih aman, mencari tempat yang lebih aman lagi untuk menyimpan aset-aset berharga, ya semacam itu udah pasti. Tapi yang paling terpenting adalah saya harus segera membangun pondasi semangat yang lebih kuat lagi untuk memulai kembali semuanya dari nol. Tapi saya sih yakin pasti bisa, karena seperti yang saya bilang tadi, saya juga dulu belasan tahun lalu memulai semuanya ini dari nol. Dan seperti yang banyak sekali teman-teman bilang ke saya, semoga aja musibah ini bisa jadi fase titik awal buat saya dan Yurock Studio agar menjadi semakin jauh lebih baik lagi dari fase sebelumnya. Amin, amin, amin. Buat para klien, brand-brand, agensi yang sudah ada kontrak kerjaan dengan saya, jangan khawatir. Saya akan tetap berusaha bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban saya bagaimanapun caranya. Saya juga sangat bersyukur dikelilingi oleh teman-teman yang sangat baik dan ada untuk saya di saat saya tertimpa musibah seperti ini dengan memberikan semangat, support, bahkan menawarkan bantuan untuk meminjamkan kamera-kamera beserta lensa-lensanya jika saya membutuhkan. Saya sangat berterima kasih kepada kalian semuanya. And last but not least, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Yurock Studio, baik yang sekantor maupun yang sudah tidak sekantor lagi, tapi kalian masih selalu ada buat saya untuk memberikan bantuan dan dukungan sepenuh tenaga di saat-saat kritis seperti ini. Dan juga untuk para relasi, teman-teman yang pernah bekerja bersama saya, serta teman-teman di sosial media,
Terima kasih banyak atas dukungannya, energi positifnya, dan doa-doa baiknya untuk saya dan Yurok Studio. Doa-doa yang baik juga untuk kalian semua ya. Yuk, bisa yuk. Yuk, bisa yuk. Mulai dari nol ya.